Untuk sebuah novel, kita harus mengeksplor karakter-karakternya supaya lebih jelas ya. Jelas tergambar dalam pikiran kita. Seperti yang sudah saya ungkapkan pada video sebelumnya. Ini kalau kita masih memakai penokohan D.R.H. Lila, ya tentang dia sendiri memang harus kita ketahui seluruhnya. Kemudian juga tokoh-tokoh yang lain. Baru dengan demikian kita nanti bisa meramu sebuah cerita yang menarik. Maka sekali lagi karakter atau penokohan itu harus jelas sekali tergambar. Tentang karakter ya, kita harus bisa mengungkap siapa dia sebenarnya, asal-usul dan latar belakangnya, berapa umurnya, masa lalunya, apa yang dia inginkan, bagaimana penampilannya, potongan tubuhnya, bentuk mukanya, ciri-ciri fisik lainnya, bagaimana watak dan kebiasaannya. Semua itu harus tergambar jelas dalam pikiran seorang pengarang, karena dari situ cerita bermula dan berkembang. Maksudnya begini, membuat cerita pendek atau panjang itu kan bercerita tentang tokoh, tentang orang, tentang karakter, tentang kiprah dan perjalanan hidupnya, tentang kejadian demi kejadian yang dialaminya. Jadi bagaimana kita bisa bercerita dengan leluasa dan lengkap kalau kita tidak mengenal betul karakter yang mau kita ceritakan. Jika demikian, pastilah cerita kita akan menjadi kering dan datar. Makanya, gambaran lengkap karakter itu harus benar-benar hidup dalam angan-angan kita. Kita punya catatan tentang dia. Apalagi pada cerita serial, kan gak lucu kalau watak dan penampilan karakter tokohnya berubah-ubah. Seperti sudah saya sampaikan, karakter itu memang bisa dikembangkan dan justru itu yang akan bisa membuat cerita menjadi lebih seru. Misalnya ya menyangkut masa lalu si tokoh atau sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, ketika itu nanti diungkapkan pada bagian tengah cerita, maka itu akan bisa menjadi unsur kejutan bagi pembaca. Kemudian tentang latar tempat cerita berlangsung. Latar adalah tempat bertumbuhnya cerita, alur dan tokoh-tokoh pada sebuah novel. Latar menerangkan kejadian berlangsung di mana dan waktunya kapan. Bisa juga pada masa apa. Apakah kejadian berlangsung pada waktu pagi, siang, atau malam? Kemudian yang terkait dengan latar itu adalah lokasi. Apakah kejadian itu berlangsung di kafe, di hotel, di kantor, atau di alam bebas, di hutan dekat sebuah balai konservasi. Sama-sama cerita tentang cinta, pasti beda rasanya ketika kita baca jika itu berlatar kehidupan di kota besar. Jalan ceritanya banyak terjadi dari kafe ke kafe dibandingkan dengan di sebuah balai konservasi yang berdekatan dengan hutan dalam suatu keadaan dan kebiasaan yang berbeda. Mau tak mau cara penuturannya, detil suasananya tentu akan berbeda dan nuansanya ya pasti beda. Pemahaman atas latar, lokasi, dan suasana itu bisa sangat mempengaruhi emosi pembaca. Bayangkan ya ketika Lila dan Bram sedang berbincang-bincang dekat kandang anak gajah. Kemudian di kejauhan Ipul sedang menunggangi gajah jinak sambil memperhatikan keadaan. Itu saja sudah akan bisa membangun suatu suasana untuk disajikan secara menarik. Jadi, kita bisa membangun suasana yang mendalam. Suasana batin Lila dan Bram, suasana batin Ipul yang diam-diam merasa tak menentu menyaksikan keakraban Lila dan Bram. Lalu tentang keadaan batin Pak Bos yang mengintip dari balik jendela kantor, wajahnya terlihat kejut bercampur geram melihat Lila dan Bram melangkah bersama begitu dekat, begitu akrab. Sementara rasa cemburu semakin menggelegak menyesakkan dadanya. Ada terdengar suara gerakan gajah, teriakan mahot, suara angin yang tiba-tiba bertiup keras, dan seterusnya. Sementara di hati Bram berkecamuk perasaan yang aneh.
Selama ini banyak perempuan cantik di Jakarta yang mendekati dia, bahkan ingin menjadi pacarnya, tapi tak satu pun menimbulkan getar-getar aneh seperti yang dirasakannya ketika dia berada dekat DRH Lila. Dan begitu seterusnya. Suasana tertentu itu mewarnai suatu kejadian pada cerita pendek atau novel. Maksudnya begini, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya pada suatu kejadian itu dapat menimbulkan suasana ya, apakah itu suasana batin ataupun suasana sekitar. Nah, apabila itu kita manfaatkan secara efektif dalam mengarang, itu dapat membuat cerita itu menjadi lebih hidup, lebih informatif, dan lebih menarik. Misalnya, ketika kita mau melukiskan perhatian yang sangat besar dari DRH Lila terhadap anak gajah yang dirawatnya. Tapi sekaligus juga ada suasana batin yang tercermin di situ. Lila menghampiri kandang tempat anak gajah itu berbaring. Kaki hewan itu yang tadinya terluka parah akibat terkena jerat pemburu bengis, kini telah mengering. Anak gajah itu memandangnya dengan mata sayu, belalainya bergerak-gerak. Apakah itu semacam isyarat ucapan terima kasih karena dia telah diselamatkan dari kematian? Diam-diam dokter hewan itu membatin, "Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan kamu, pasti." Sambil menarik napas dalam, perempuan itu berjongkok lalu ditepuk-tepuknya anak gajah itu. Teringat dia akan omongan Bram kala itu, "Miris aku kalau mengingat nasib gajah-gajah ini. Habitatnya makin rusak, ruang geraknya yang makin sempit. Itu yang membuat aku menaruh perhatian pada gajah. Makanya aku ajak teman-teman menggalang donasi yang kusumbangkan ke balai ini." Lalu sambil menatapnya, Bram melanjutkan, "Untung ada orang-orang seperti kamu yang penuh dedikasi merawat dan memperhatikan kelestarian gajah. Tapi kamu, sampai kapan kamu akan tahan di tempat ini? Nggak punya pikiran untuk berkarir di tempat lain? Di Jakarta misalnya?" Nah, dia mulai provokatif. Telepon selulernya berbunyi. Lila merhatikan layar, melihat nama yang muncul seketika raut mukanya berubah masam. "Pak Bos, bukankah dia lagi rapat di Medan? Gombalan apa lagi yang mau dia umbar?" Perempuan itu menggigit bibir. Baru setahun ditinggal istri, dia sudah sibuk cari pengganti. Begitu gampangkah untuk melupakan orang yang pernah menjadi belahan jiwa? Lantas apa artinya gaung ungkapan janji setia sehidup semati ketika manusia sedang dilanda gelora cinta? Temannya yang lagi bermasalah dengan suaminya mengirimkan pesan, "Janji setia itu cuma omong kosong, Dil. Menjadi indah dan realistis cuma di alam para peri." Benarkah demikian? Bagaimana dengan laki-laki populer seperti Bram? Sama sajakah? Teriakan Mahotipul membuyarkan lamunannya. Sementara panggilan dari telepon selulernya belum berhenti. Lila mengembuskan nafas pendek, lalu dengan ogah-ogahan ditempelkannya gawai ke telinganya. Bram dan DRH Lila berpacaran sampai kemudian mereka bertunangan. Kalau jadi bertunangan loh, itu adalah sebuah cerita. Tetapi Bram dan DRH Lila berpacaran dan dalam masa pacaran mereka terjadi dinamika, naik turunnya hubungan, hambatan yang diatasi, perjuangan, sehingga akhirnya mereka berhasil untuk bertunangan. Itu adalah sebuah alur. Maka alur merupakan suatu rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Memang bukan soal mudah mengarang novel atau bahkan cerpen sekalipun, karena di sini sungguh-sungguh dibutuhkan kepiawaian kamu sebagai pengarang. Kepiawaian itu kan artinya lengkap ya, menguasai bahasa, kemampuan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya tentang alur dan lain-lain. Tetapi jangan pesimis, semua itu kan harus dicoba. Sebab siapa tahu memang bakat terpendam itu akan muncul setelah kamu mengolahnya.
Apa yang harus dilakukan selain membaca adalah mendengarkan sharing ya dari pengalaman pengarang-pengarang lain yang sudah matang, sudah jadi. Bagaimana mereka mendapatkan proses kreatif atau menggarap, mengolah proses kreatif. Lalu bagaimana dengan semangat yang mereka miliki. Lalu juga yang penting itu tadi membaca yang banyak sekali. Dan yang terpenting lagi adalah berani untuk memulai. Memulai itu kan ada dua hal ya. Memulai dengan luar biasa, dan itu memang sulit ya. Lebih baik memulai itu dengan biasa-biasa saja, tetapi hasilnya luar biasa. Memulai dengan biasa-biasa saja itu artinya sadar diri akan kelemahan, sadar akan kekurangan, dan terus mau belajar, dan siap untuk berkelindan dengan kegagalan demi kegagalan. Sampai jumpa.